Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'alamul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasra nabiyahu wa anzala alaihi sakinata wa idahu bi jalam tarawha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balagha risalah wa nasal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum ma ta'malun. Wa qala subhanahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu katsira. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta ila hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah hafizakumullah. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Rabb yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan la tusuha yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Baik itu secara lahir maupun batin. Kita bersyukur pada kesempatan subuh kali ini bukan saja semalam kita qiyamul lail, tahajud, witir, dan tadi kita ke masjid ini, memasuki masjid ini dengan salat tahiyatul masjid. Azan berkumandang, selesai kita melaksanakan salat qabliyah subuh. Ditambah lagi saat ini kita hadir dalam kajian ilmu, majlis ilmu, yang mana dalam beberapa riwayat dikatakan inilah majlis, termasuk majlis zikir yang sangat disukai oleh para malaikat. Rangkaian ibadah sejak tadi dini hari, baik itu bersifat sunnah muakkad, wajib, termasuk hari ini kita taklim ini wajib ain, fardu ain, wajib menuntut ilmu bagi seorang muslim, termasuk muslimah. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, termasuk para tabi'in, tabi'in, salafus saleh, dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah. Kesempatan kajian kita pada subuh kali ini tentang bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim berisi
3 bidang. Pertama, masalah tauhid atau akidah. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga adalah akhlak. Seringkali kita temui seseorang memiliki kemampuan atau memiliki akidah tauhid yang baik. Bahkan pengetahuan tentang syariatnya pun demikian juga bagus. Namun bisa kita lihat ketika tidak belajar tentang akhlak, tidak belajar tentang adab, apa yang terjadi? Muncul kesombongan, muncul merasa paling bertauhid, merasa paling tahu syariat. Akibat lainnya terjadi ketika ini terjadi, maka akan muncul perpecahan-perpecahan di antara kita. Tidak ada akhlak yang saling menghargai pendapat satu yang lainnya. Pada dalam Islam ada yang urusannya termasuk qad'i, ada dhanni. Apa itu qad'i? Ini sifatnya jelas ya. Yang wajib sama-sama kita ikut di dalamnya karena qad'i yaitu Al-Qur'an, hadis mutawatir. Makanya ada dalam usul fikih disebut ijma' para ulama. Ada ijma'. Yang meyakini juga nanti ada qiyas. Bahkan ada dalam hukum yang lain dalam usul fikih. Nah, ketika masuk ke zonni, di sini mulai terjadi ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadis sahih saja ada yang mengatakan itu tidak sahih tapi hasan. Bahkan yang itu bahkan dhaif katanya. Ketika ada perubahan ini maka harus ada sifat tasamuh, toleransi. Ini pilar-pilar untuk menyatukan umat Islam. Jangan karena masalah khilafiyah, masalah ikhtilaful ulama terjadi perpecahan. Bahkan banyak di antara kita yang ngaji dengan seorang guru, kalau bukan gurunya nggak mau ngaji. Yang lebih parah lagi ketika dia merasa paling nyunnah. Padahal mungkin ada pendapat lain yang berbeda. Contoh ketika selesai salam saja itu ada yang diusap dalam sholat ya, ada yang tidak diusap. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Mana yang yakin? Dan jangan sekali kita memaksakan pendapat kita. Apalagi satu masjid misalnya dia subuhnya pakai kunut, ikuti. Tapi kalau ada masjid yang tidak kunut ya jangan kunut kita, seperti ikuti imam. Saya pikir ini kalau masing-masing masjid punya tasamuh akan masing umat Islam bersatu. Apalagi saat ini umat Islam banyak ya berpecah belah. Ya urusan Gaza saja kan sampai sekarang kita lihat berlarut-larut gitu, padahal korbannya sudah sangat memprihatinkan. Itu kan genocide ya, penghilangan bangsa itu Pak. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita akan lihat bagaimana beliau memiliki akhlak yang mulia. Tadi surah kedua yang saya baca adalah yang sangat sering dibaca, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Sedikit tadabbur Quran, laqad kana lakum. Di situ ada huruf lam. Disebut harfut taukid, yaitu huruf untuk menegaskan. Artinya sungguh atau benar-benar. Menariknya dalam ayat ini menggunakan dua taukid, yaitu qad kana. Kalau huruf qad bertemu dengan kana fil madhi, ya kalau dalam bahasa Inggris past tense bentuk lampau, itu artinya sama, sungguh atau benar-benar. Tapi ketika huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka artinya qad yakunu, itu artinya kadang-kadang. Ya, makanya
per kata bahkan per kalimat itu punya makna luar biasa. Allah marhamna bil Quran. Ada keindahan di situ. Lakum. Nah, kalau lakum berarti ini ada dialog antara mutakallim yang pertama berbicara itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kepada siapa lakumnya? Ya kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Maka jelas fi rasul uswatun hasanah ditegaskan. Sungguh ada, telah ada karena bentuknya past tense ya ataupun fi'il madhi ya. Pada diri Rasulullah SAW itu ya suri teladan yang baik bagimu tuh lakum antum domirnya tuh. Sebab dalam bahasa Arab dalam Al-Quran itu ada dua kategori kalimat. Ada kalimat khobar, ada kalimat insya. Apa itu kalimat khobar? Khobar itu artinya berita, isinya kalimatnya tentang berita. Apa itu kalimat insya? Bukan berita. Nah, kalau berita kan biasa kita menyampaikan ya Allah bercerita tentang orang ketiga. Maka kata gantinya domirnya itu ada 6. Bisa laki-laki huwa, huma, hum. Huwa 1 orang, huma 2 orang, 3 lebih. Kalau perempuan hiya, huma, hunna. Lihat di Al-Quran. Berarti Allah bercerita tentang orang ketiga, ghaib atau ghaibah. Tapi ketika ada kata-kata lakum, ini kalimat insya. Ada dialog, tergantung Allah dialog dengan siapa. Makanya ada 5 ciri kalimat itu kalimat insya. Karena ada mutakalim Allah SWT, ada mukhatab namanya, lawan bicara. Pertama cirinya ada perintah. Yang kedua larangan. Yang ketiga istifham, pertanyaan. Alam nashrah laka sadrak hal ataka hadisul ghasiyah. Yang keempat nida panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Ya kalau kita aqimus shalah la takhruzina, itu larangan. Nah yang tadi ada tamanni. Apa tamanni itu? Biasanya itu angan-angan. Biasanya Allah menggunakan kata laita. Ya laitani kuntu toroba. Ali Barjah pengen kembali ke dunia. Jadi ketika kita bacakan ayat tersebut, apalagi mungkin seorang mubaligh, penceramah, muallim yang ngajar, itu berarti sebetulnya untuk diri sendiri sebelum kepada jamaah. Karena konteksnya adalah ini Allah berbicara dengan orang-orang beriman misalnya. Memang awalnya ayat ini untuk Rasulullah SAW, ya. Tapi ketika itu menggunakan domir jama, antum hadirin amanu, kutiba alaikumus siyam, ya. Alaikum tuh, kutiba alaikum siyam. Itu berarti memang dialog Allah dengan orang beriman. Bahkan ada ya kafirun ya dengan orang-orang kafir. Kemudian dikatakan tadi bahwa ini juga liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa uswatun hasanah tersebut? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wawunya wa atop nyambung ya. Jadi termasuk juga adalah orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, hari akhir. Berarti akhirat oriented ini. Ya. Wa dzakara katsiran atau dzakara katsiran yang selalu berzikir, banyak berzikir mengingat Allah. Nah, inilah dalil
mengapa ada orang yang berzikir lebih dari mungkin yang disampaikan Rasulullah SAW. 33 tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Boleh nggak lebih dari itu? Ini dalilnya. Wah, itu harus sesuai dengan Nabi, begini-begini seperti ini. Iya, itu afdal, minimal kalau saya bilang itu minimal. Karena ada ayat yang mengatakan wa dzakara katsiran. Mau 3.000, mau berapa? Asalkan tadi penuh khusyuk, penghayatan dalam berzikirnya. Tidak sekedar lisannya aja mengucap, tapi perasaan hati seperti itu. Itulah gambaran dalam ayat ini. Nah, kemudian akhlak dalam Islam merupakan puncak nilai-nilai agung, poros utama yang menjadi pusat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam terdapat nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai kendali bagi umat Islam, sebagai kontrol, ya, sebagai pengawas atas kehendak dan perilaku. Di atas semua itu nilai akhlaklah yang paling utama. Apalagi digambarkan Allah dalam surat Al-Qalam surah ke-68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tuh, Allah menggunakan taukid lagi. Innaka ada la'ala lam. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini gambaran akhlak agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut Imam Al-Mawardi, ayat itu diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik atau berakhlak terhadap semuanya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu sesama muslim, orang lain berarti di luar muslim, bahkan binatang serta tumbuhan sekalipun. Nah, kita di sini ya jangan berpikir yang namanya akhlak itu berlaku berbuat baik itu hanya kepada sesama muslim. Saya ingin tegaskan bahwa apalagi digambarkan ayatnya rahmatan lil alamin, ya. Kita ini rahmat, ya, Rasulullah SAW rahmat bagi seluruh alam, manusia termasuk binatang atau benda apapun juga. Nah, kalau saja ini kita ikuti teladan kepada beliau, saya pikir nggak akan terjadi kekisruhan, terjadi permasalahan. Karena saling menghargai, tahu bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Ya. Bahkan, ya, di kita kan ada satu semacam apa? Bukan mitos, ya mitos mungkin ya. Ketika kucing yang tertabrak, wah diurus Pak, dikubur. Tapi kalau anjing, dicuek, diacuin aja gitu. Sama. Kita pukul kucing, pukul anjing sama, kecuali memang dia mengganggu, Pak, lain persoalan. Ya. Apalagi semut, Pak, itu. Kita karena kesel makanan, Pak, ya, apalagi ada yang sampai dibakar, Pak, naudzubillah. Jangan seperti itu. Mereka juga makhluk Allah. Kenapa ada larangan juga buang air kecil kita di lubang, Pak, ya? Itu kan ada khawatir itu ada binatang di situ. Ya, nah ini kita perhatikan. Termasuk tumbuhan, Pak. Ya saya istighfar ketika masa muda naik ke gunung, Pak, suka nyoret-nyoret pohonan ya. Ya lambung apa nama apa. Itu kan sebenarnya itu udah menzolimi tumbuhan. Ya, nah ini sepertinya tidak sejauh itu. Nah, itulah akhlak bagaimana kepada seluruh alam. Hutan ditebangi, ya, sehingga pada banjir, Pak, akibat itu bagian juga. Jadi kalau dia paham akhlak Rasulullah SAW, maka akan terjaga alam secara benar. Tidak buang sampah di sungai, itu Pak, bagian juga. Itu kan merusak alam nanti juga, ya, seperti itu. Hutan pada gundul, gitu kan, itu bagian daripada, ya, menurut saya sih, kita zalim kepada tumbuhan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tak sampai di sini, para hadirin sekalian, untuk memperkuat kendali perilaku dan moral seorang muslim, Nabi SAW menasihati agar menjauh sikap yang pertama, saling mendengki. Nah, ini mulai
munafik, khianat, amarah. Nah, bab amarah nih, ya, suka mencela, suka menggunjing, ya, dan bentuk keburukan yang lain. Dan itu semua sebetulnya dari kelakuan tadi bisa berimbas kepada kita, Pak. Ya, contoh, kita menyampaikan kejelekan, keburukan, membicarakan, menggunjing saudara sesama muslim. Bab apa? Kalau benar kejelekan itu hukumnya ghibah, kalau salah fitnah. Jadi nggak ada yang benar. Bagaimana untuk menangkalnya? Sampaikan kepada orang langsung. Smartphone, ya, handphone. Baik itu WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lainnya, Pak. Ini penuh dengan ghibah, Pak. Tanpa sadar kita. Kalau dulu pakai lisan, sekarang pakai mungkin jempol jari kita, Pak. Ini akan dihisap oleh Allah. Apalagi itu beritanya hoax lagi. Kita enak aja menyampaikan, ya, saya berita kita. Berapa pekan lalu ada yang bertanya, Ustaz, gimana yang kita omongin pejabat yang korup? Ini masalah niat. Ya, mungkin saking kesalnya gitu kan. Nah, nanti ada bagaimana solusinya. Jangan sampai kita terjebak kepada ghibah seperti itu. Akhlak luhur Rasulullah SAW diantaranya yang pertama adalah jujur dan dapat dipercaya. Mungkin ada lagi yang disebutnya amanah, ya, sidik, amanah. Dalam syariat Islam yang penuh keindahan ini, kejujuran adalah akhlak mulia yang sangat dijunjung tinggi. Sedangkan kebalikannya, kedustaan adalah dosa besar yang sangat tercela. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk berhias dengan kejujuran dan meninggalkan kedustaan, kebohongan. Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan akan bahaya dusta dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, berhati-hatilah dari dusta, sebab perbuatan dusta akan merusak pemahaman Anda terhadap suatu perkara, sehingga Anda tidak bisa memahaminya sebagaimana hakikatnya. Selanjutnya, dusta akan membuat Anda tidak bisa menggambarkan urusan atau perkara tersebut dan menjelaskannya kepada manusia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena dari awal sudah dusta, sudah bohong, sudah tidak jujur. Menarik pengalaman di satu taklim yang Al-Fakir, ya, saya pimpin. Ketika dimulai dengan masing-masing kita membaca Al-Quran, ya, salah seorang dari sekitar itu, ya, diwakili sekian orang, ternyata dia ketika giliran dia baca Quran, tiba-tiba orang ini menangis, Pak. Murid saya itu menangis. Kemudian saya beritakan ganti dengan yang lain, saya bilang. Sampai kita selesai tilawah, kemudian saya berikan materi kajian, masih menangis, Pak. Sampai diskusi menangis, sampai selesai ditutup masih menangis, walaupun sudah agak pelan. Nah, karena saya paham ada sesuatu masalah, saya katakan udah, kamu pulangnya belakangan aja. Nah, saya dekati, bicara hati ke hati, nangis lagi kencang.
Saya bilang, ada apa? Saya bilang, setelah selesai, kalau ada yang sudah nangis, biarkan dia selesaikan dulu Pak, sampai semuanya dia hatinya lapang. Jadi begini Ustadz, tadi siang saya di kantor, bulan saya bergerak di bidang legal di satu perusahaan properti, ngurusin sertifikat lah seperti itu. Ternyata janji 2 bulan selesai itu tidak terpenuhi, sudah hampir 6 bulan. Akhirnya menurut pimpinan waktu itu, udahlah kamu cari alasan aja apalah gitu. Artinya suruh bohong. Karena ada orang jujur, ketika dia melakukan kebohongan, dia sadar dia menangis sejak siang itu, nangis sampai dia ikut pengajian, nangis. Saya bilang, alhamdulillah, antum dikaruniakan sifat jujur, bersyukur. Tapi saya berbohong, Ustaz. Iya, kamu menyesal sampai menangis itu karena kamu jujur, berarti nggak pernah dusta. Tapi hati-hati, dusta yang kedua, bohong yang kedua, pasti akan mengurangi penyesalan kita kepada perbuatan dosa, yaitu dusta. Mengulangi ketiga, makin berkurang. Mengulangi keempat, sampai karena sering dusta, bohong, hobi bohong, walaupun pakai lie detector, uji kedustaan, lewat itu Pak. Saking dia sudah hobi dusta, jadi nggak anggap dosa. Nah ini, makanya surat At-Taubah ayat 119 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, orang yang shadiq. Bahkan ketika suratul Fatihah, ya, bagiannya diantaranya tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus, yaitu orang yang dinikmati atas mereka. Ditafsirkan Al-Quran ayat yang lain, pertama adalah yang disebut dinikmati atas mereka atau mendapat nikmat mereka, seperti pertama para anbiya, para nabi, para syuhada yang mati syahid seperti di Gaza, ya, di Palestina, wassidiqin, orang-orang jujur masuk Pak, wassalihin, orang yang saleh. Kemudian akhlak luhur yang kedua, adil dalam mengambil keputusan. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan. Oleh karena itu Islam memerintahkan untuk memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak. Inilah disebut dengan keadilan. Artinya adil bukanlah masalah persamaan hak dalam hal ini, dalam segala hal, ya, sama rasa, sama rata, bukan begitu. Namun adil adalah menempatkan setiap manusia pada tempat yang selayaknya dia semestinya, serta menempatkan segala sesuatu pada posisi yang telah diatur dalam syariat Allah. Contoh hukum waris, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, kalau adil sama rasa sana masing sama aja, nggak bisa. Udah ada aturannya. Untuk ibu, ya, ibu kita yang ditinggalkan itu ada perbagian-perbagian hukum waris, faraid. Jadi adil itu bukan berarti sama rata, nggak seperti itu. Contoh saja kan kita juga anak kita, ya, yang kuliah sampai anak TK gitu. Masa uang sakunya sama misalnya? Nggak bisa. Mentang-mentang sama rata gitu, ya, nggak bisa seperti itu. Ada keadilan itu artinya proporsional biasa. Tapi kata adil itu semua udah mewakili. Cari terjemahan di dalam Indonesia mungkin agak sulit, harus banyak apa definisinya Pak. Adil itu, yang paling mungkin tepat itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Ya. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an ta'uddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumuha bi'adl.
Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Hakim. Nah, itu makanya urusan bukan hanya dunia itu Pak, yang muslim ya. Akhirat itu. Ketika salah mutusan, salah vonis, bukan hanya berhubungan dengan manusia Pak, tapi dengan akhirat, dengan Allah nanti. Hati-hati putuskan satu yang salah jadi benar, benar jadi salah gitu kan. Islam memerintahkan berbuat adil, membenci perbuatan keji atau kezaliman, membenci juga kemungkaran dan permusuhan, sampai juga untuk tetap berlaku adil pada kaum yang kita benci pun. Nah, ini menarik. Kita kesal, kita benci, sehingga salah dalam menetapkan hukum. Karena masuk open interest itu ya, pentingan. Ya, maka ketika ada seorang Yahudi ya terzolimi, ya masalah tempat tinggalnya akan digusur kalau zaman sekarang mungkinnya oleh gubernur, lapor ke khalifah. Waktu itu ya singkatnya khalifah suruh ambil tulang unta. Saya diberikan, bingung juga mungkin orang Yahudi, ini bahasa saya. Ini orang minta keadilan kok suruh mengambil tulang itu. Pas tulang diambil oleh khalifah pakai pedang, Pak. Set terus. Berikan kepada gubernur kamu. Tanda tanya nih kok minta keadilan malah dikasih tulang yang sudah dicoret dengan pedang. Disampaikan pada gubernur, gemetar. Paham itu artinya. Artinya apa di situ? Ya. Memang adil ini sesuatu yang apa ya, diinginkan oleh semua orang, rasa keadilan kan gitu. Tapi kadang-kadang juga nggak proporsional juga, ada orang tertentu yang udah diberikan sesuatu masih nggak mau juga, apa nggak menerima juga gitu kan. Nah ini. Bahkan jelas ya di dalam surat apa Al-Maidah ayat 8 tuh di pertengahan, ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Lalu adil, karena adil itu sebagian daripada dekat dengan ketakwaan. Masuk ya hadirin habibakumullah. Yang ketiga peduli. Nah ini poinnya. Kepada orang lain, ini akhlak agung Rasulullah SAW. Kepedulian kita terhadap sesama karena Allah Ta'ala semata, bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena aliran, marga, suku, atau kepentingan dunia lainnya, Pak. Bentuk kepedulian kita terhadap sesama adalah atas dasar al-ukhuwah, persaudaraan. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, wa kunu ibadallahi ikhwanan muslimin akhul muslim. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Nah ini tadi kepedulian kita kepada Gaza atau mungkin belahan dunia lain muslim yang tertindas. Ya mungkin kita nggak bisa sebagai rakyat biasa ngirim pasukan, nggak mungkin kita jadi sama-sama, tidak mungkin. Malah ngerepet orang sana nanti kan. Tapi minimal apa? Infak kita, dana kita. Kalau kita emang peduli pada saudara kita. Malah ada yang nyinyir, kata. Di sini juga masih banyak yang susah katanya. Itu udah kewajiban kita di Indonesia Pak. Tapi ketika kita peduli, karena apa? Bangsa Palestina itu bangsa yang pertama kali termasuk menyatakan mengakui kemerdekaan Indonesia Pak. Kita 80 tahun sudah merdeka, mereka masih dijajah, bahkan mau diusir itu Pak. Berapa sahabat saya yang berhasil masuk Gaza itu banyak, beberapa rumah itu ada merah putih dengan bendera Palestina Pak, begini Pak. Tiap rumahnya itu. Dan itu sejak lama. Karena sama berjuang kan, sebelum 45 itu berjuang sebagai bangsa yang dijajah. Kok kita malah nyinyir gitu ya. Korbannya Pak lebih sadis dari Naji ini Pak. Ya. Jadi kalau kita nggak peduli dengan saudara kita sana, berarti kita tidak mencontoh, tidak meneladani Rasulullah SAW.
Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar Raja Najasyi, Pak, padahal Najasyi ini adalah waktu itu masih beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam, Ethiopia kalau sekarang, Pak. Itu ketika mendengar kabar meninggal, sholat gaib, itu dari sholat gaib ya. Nah ternyata memang sudah masuk Islam, Pak. Jadi yang jauh saya kita peduli. Apalagi ini bangsa yang sedang dijajah. Ya. Saya pesan ingat seorang kakek itu bukan, ya termasuk sahabatnya Presiden RI yang pertama, Pak. Ya, perintis kemerdekaan, ya disebut dulu perintis kemerdekaan. Menceritakan bagaimana perjuangan di zaman Belanda di penjara, zaman Jepang di penjara gitu kan, dia cerita itu. Saya bilang ya mungkin tidak sekeras yang sekarang di Palestina ya. Karena benar-benar sekarang ini maka saya bilang apa mata dunia ini ya, walaupun udah demo begitu kan, masyarakat dunia sudah sangat marah gitu, tapi nggak ada perubahan juga gitu kan. Nah ini mudah-mudahan Allah segera memerdekakan orang-orang Palestina. Kita masuk yang berikutnya, berperilaku etis atau beradab dalam kehidupan. Nah ini bab adab, Pak. Islam mengajarkan adab dan akhlak yang mulia. Ada Rasulullah SAW yang wajib kita teladani dan kita tiru amalannya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, Pak. Seorang sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ini yang mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita di rumah, Pak. Selama aku berkhidmat atau mengabdi kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun, aku tidak pernah mendengar beliau berkata ah. Bahkan beliau juga tidak pernah mempertanyakan apa yang aku kerjakan. Tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak begini, kenapa tidak begitu. Padahal mengabdi itu. Nah pertanyaannya kita gimana dengan orang tua kita? Termasuk kita kepada istri kita, Pak. Ada kajian parenting menarik oleh seorang ustadz menyampaikan ketika tetap berbahagia walaupun disakiti, Pak, dalam hubungan suami istri. Kenapa seperti itu? Karena ada akhlak berikutnya yang disebut dengan lemah lembut. Karena sebetulnya kalau kita cinta dengan istri hanya sekedar perasaan, ya, mawaddah, itu lama-lama bisa berkurang, Pak. Karena mungkin cinta kita karena dia cantik, dia muda, dia ganteng, dia tampan. Seiring jalan waktu yang awalnya mulus harus kendur atau keriput. Awalnya giginya bagus jadi ompong. Kalau hanya perasaan, lama bisa aus, Pak. Kalau mesin itu bisa aus. Makanya ada rahmah. Nah inilah rahmah, itulah yang bagian bagaimana kita berikan kasih sayang. Saya perhatikan, apalagi kalau saya perhatikan sama teman anak muda yang pacaran, itu artinya sudah dikredit itu, sudah diambil kebahagiaan itu. Sehingga ketika nauzubillah min dzalik 3 bulan udah cerai, Pak. Kan sudah apa? Sudah dinikmati sebelum sah. Kalau cinta hanya perasaan. Karena cinta itu kalau bahasa saya itu memilih, Pak, memilih istri kita yang kita cintai, apapun kelemahannya. Saya pernah diundang acara tasyakuran pernikahan Intan, Pak. Kalau orang Jawa tahu ini Intan ya. Ada emas, Pak ya, 25 tahun. Ada perak 25 tahun, emas 50 tahun, Intan 75 tahun. Berarti yang mengundang saya itu ya dalam acara tasyakuran itu sudah berumah tangga selama 75 tahun, Pak. Berarti di atas usianya, istrinya kalau saya 95, suaminya 100 tahun. Masih segar, Pak. Dia lihat wajahnya tuh, suami istri tuh saling mencinta, bahagia. Waktu itu saya nggak berani, saya baru 5 tahun nikah kan, saya bilang, Mbah aja yang ceramah deh, saya bilang. Malu, saya baru 5 tahun, dia 75 tahun, Pak. Ternyata coachnya tadi. Ya, pertama intensitas pertemuan dengan istri itu harus tinggi, Pak.
Bahkan kalaupun LDR ya jarang ketemu, itu minimal sekarang kan ada alat bantu video call ya. Itu komunikasi. Akan muncul nanti ta'aruf, saling mengenal. Si Mbah tadi ini berdua ini ternyata nggak mengerti secara syariat Pak, teorinya nggak ngerti, tapi sudah praktekkan. Nah ketika sudah ta'aruf kadang-kadang kita hanya wajah, fisik. Pertama pola pikirnya apa, pemikiran tentang apa. Yang ketiga adatnya, kelakuannya, sifatnya apa, harus kita kenal. Karena kita nikah itu saling melengkapi untuk mencari mengorbankan kesalahan. Akan muncul tafahum, saling memahami. Maka ada nanti ikatan ta'liful qulub, ada ikatan hati. Muncul ketika paham apa? Ta'awun, Pak, saling tolong menolong, saling membantu, karena tahu suaminya punya kelemahan ini, istrinya punya kelemahan ini, ini. Puncak tertinggi takaful, senasib sepenanggungan. Itu yang dilakukan oleh pasangan yang menikah selama 5 tahun itu. Nah ini. Nah sifat berikutnya ini yang saya katakan lemah lembut Pak. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW di surah Al-Imran 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Apa saja kita lihat yang disebut dengan lemah lembut itu apa? Di sini dijawab, ini apa? Dilanjut Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kata Allah. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Apa maksudnya? Menjauhi kita. Nah ini saya masih cerita parenting Pak. Ketika kita tidak berlemah lembut kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kolega kita, kerabat atau kolega kita, teman-teman sesama jamaah masjid misalnya, pengurus masjid atau jamaah masjid, ya, maka tadi akan menjauhi Pak. Kalau hati kita keras. Contoh misalnya istri kita melakukan kesalahan, ya, apa dengan kelemah lembutan, bukan kita pukul, bukan kita hardik, bukan kita marahi Pak. Lihat akhlak Rasulullah diajarkan dalam ayat ini. Apa coba? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Saya pernah bertanya seorang hakim agama Pak, di salah satu kota atau kabupaten di Jawa Barat. Ya. Ternyata perceraian, apalagi ini kejadian sebelum pandemi Pak, pandemi bahkan lebih lagi, terjadi proses perceraian itu setiap harinya sekitar 400 pasang Pak. Itu yang masuk ke pengadilan. Kalau enggak, maksudnya saya nggak tahu berapa banyak, tentu lebih banyak lagi. Dan 70%-nya Pak bukan tolak tapi hulu. Apa hulu tuh? Gugat cerai. Apa istri yang salah atau suami yang salah? Nah ini kita bisa kaji. Ternyata ya, jangan lupa Ariel kaum wanita kita itu pemimpin bagi keluarga. Kita nahkodanya. Tentu yang ditanya Allah, kita Pak, bukan istri kita, akan ditanya oleh Allah nanti. Ketika istri kita misalnya nauzubillah maksiat dan sebagainya. Makanya dengan penuh kasihan kelemah lembutan pertama, fa'fu anhum, maafkan istri kita Pak. Kalau dengan anak kita, kerabat kita, tetangga kita, jamaah masjid kita, kalau memang melakukan kesalahan sama kita. Nah ini. Bab kalau enggak di grup saja Pak, di grup WhatsApp ya, di grup yang lain itu ketika ada masalah kan langsung laptop keluar tuh dia, kesinggung. Kalau saya japri langsung tuh. Langsung saya datangin ke rumahnya kan. Tapi sudah ada rasa, padahal yang salah dia Pak. Misal ya. Nah, berikutnya apa? Ketika sudah kita maafkan, ya, ternyata saya masih juga tidak berubah. Apa langkah? Wastaghfir lahum. Mohon pada Allah, ya Allah ampuni istriku ya Allah.
Ampuni anakku ya Allah. Ampuni kerabatku ya Allah. Ampuni teman kolega tetanggaku ya Allah. Ini kan luar biasa. Kalau ini lakukan nggak akan ada proses perceraian, Pak. Kita sebagai suami pantang, Pak. Tangan kita sampai memukul KDRT, Pak. Haram hukum memukul. Mu'asyarah bil ma'ruf kita. Ya. Ternyata masih belum berubah juga, Pak. Apa lakukan coba? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan dalam urusannya apa? Diskusi. Omong hati ke hati. Bukan emosional. Bukan juga curhat di Facebook, Pak. Urusan rumah tangga, curhatnya di alam maya, Pak. Orang tahu semua itu. Nah, bagaimana nggak berubah juga Ustadz katanya? Ada ya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakallah. Karena kita tadi udah memaafkan, ya, sudah mendoakan, sudah ajak diskusi, serahkan sama Allah. Yang punya hati itu Allah, yang punya hidayah itu Allah, Pak. Bukan kita. Menarik, Pak, ini ada pengalaman seorang dosen di satu kampus besar di Bogor. Beliau kehilangan suami, anaknya di pesantren dari SD sampai SMP. Karena sudah nggak ada lagi ayahnya, anaknya di SMA, SMA umum. Ternyata selalu bikin onar. Sejak ayah wafat, ibunya tuh ambil jam tambahan, Pak, ngajar ya. Sehingga apa? Nggak ada waktu makan bersama, Pak. Jadi karena istilahnya nggak pernah ketemu anak-anak, maksudnya anak tadi, anak sulungnya itu. Ya, dia curhat ke saya waktu itu dalam satu acara taklim di satu fakultas. Nah, saya coba cara ini, Bu. Ini ayat ini yang saya sampaikan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, saya bilang gitu. Sampai akhirnya nggak mau bicara dengan ibundanya, nggak mau bicara. Dan di sekolah berantem aja, Pak. Bahkan sengaja nggak sholat. Padahal dari pesantren, Pak. Ada sesuatu yang hilang. Bundanya ini selalu sibuk, bahkan sepulang malam, Pak, karena mengejar, karena udah nggak ada suaminya. Nah, saya bilang ini, Ibu, udah kurangi aja jam ngajarnya, kalau bisa asar udah di rumah. Kita kan jarang ya, mungkin, dan kita coba anak-anak kita perhatikan, Pak. Kalau dulu makan bareng bersama gitu ya, udah jarang tuh bawa ke kamar ya. Ya begitu, cirinya begitu, Pak tuh. Ya memang dunia seperti itu sekarang itu. Kayak apa, kalau saya bilang tuh mungkin terlalu berlebihan, autis ya, masing-masing udah sibuk dengan makan juga sambil begini gitu kan. Nggak ada kehangatan. Nah, akhirnya saya bilang, Ibu kapan ulang tahunnya dia? Tasyakuran aja, ajak makan. Si anak ya mau karena adik yang makan. Tapi jangan dulu diadilin. Kenapa sih, Nak, kamu begini? Jangan dulu. Biarkan dulu dia sampai nyaman. Kedua kali juga begitu, ketiga kali. Nah, pas keempat kali, tengah malam kamarnya digedor ibunya. Assalamualaikum, Bunda. Kaget kan? Anak sulung nih. Ada apa, Nak? Langsung dipeluk ibunya sampai ke bawah. Seperti mau sujud gitu ya. Nangisnya. Bunda, aku salah, Bunda, katanya. Si budaya nangis dengan anaknya, anak yang enggak sama-sama tipe apa. Jadi kenapa, Bunda? Aku sebenarnya kalau kita apa Pak ya, cari perhatian gitu, Pak. Saya mau ngomong ada masalah, bundanya sibuk terus, nggak pernah makan bareng, nggak pernah ngajak diskusi. Nah itu, Pak. Artinya anak itu sebetulnya soleh, tapi ketika ada suatu perasaan yang mungkin dia terganjal ini. Nah orang tua lemah lembut, Pak, bukan dengan marah. Akhirnya kamu anak durhaka. Sudah begitu lebihnya kita.
Nggak boleh. Dengan kelembutan yang diajarkan Rasulullah ini, insya Allah selesai Pak itu masalahnya. Nggak perlu pakai, termasuk suami istri Pak. Nah ini nggak pengalaman pribadi, pernah ditanya ketika saya masih bekerja di Jakarta. Salah satu customer kami itu non-muslim Pak. Ternyata setelah saya ke rumahnya menyetorkan, bulan saya dulu di bagian membuat perhiasan Pak ya, goldsmith and silverwork dulu Pak, bengkel ya, orang Sunda itu kemasan ya, tukang emas. Saya setor ke dia, lihat gelarnya Pak, rumahnya tuh, dia dari Aussie ya, dari Australia, suami istri Pak, itu panjang gelarnya tuh, gelar ahli parenting Pak, ahli parenting. Nah kakak sepupu saya bilang, kalau mau diskusi tentang parenting tuh adik saya aja katanya, dia suka ngajar agama katanya. Dialog Pak, nyata dia bingung katanya, sama istrinya sama-sama ahli parenting Pak, non muslim loh. Kenapa? Udah kalau kita mah pisah ranjang Pak 3 bulan. Saya bilang, kan Bapak bukan ahli parenting, saya bilang. Saya bingung ngadepin begini katanya. Kan Bapak konsultan. Nah ini hati-hati nih. Para konsultan juga punya masalah dengan keluarganya. Saya buka yang tadi, rumus yang tadi, yang Mbah 7 tahun tadi Pak, tentang hubungan yang ini, apa, interaksi yang baik suami istri, hubungan apa, komunikasi yang baik gitu kan, saling pengertian, mengenal dan sebagainya itu. Waduh katanya, ya tahu tapi detail ya Islam ya katanya gitu Pak. Akhirnya ya dia praktekkan. Nah, mudah-mudahan dapat hidayah ya, saya nggak tahu setelah itu ya. Tapi artinya selesai itu masalahnya. Nah, artinya jangan sampai tadi kita kasar, Pak. Kalau kasar akan jauh, hati kita kasar jauh. Nah ini. Nah ada 3 akhlak terakhir Pak, ada 3 akhlak yang diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 128. Nah ini yang mudah-mudahan kejadian sekarang ini yang luar biasa Pak ya. Sebenarnya kalau mengingat dari ayat ini akhlak keselnya akan mesti masing-masing bisa menahan diri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini lagi-lagi Allah menggunakan ya laqad Pak. Ja'a tuh bentuk fi'il madhi Pak. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu rasulun minkum, seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, apa akhlaknya Pak? Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Berat dirasakan oleh Nabi SAW penderitaan orang lain. Kalau bahasa kita, sign of crisis. Ya. Artinya seorang penguasa, pemimpin harus peduli dengan yang dipimpinnya, dengan rakyatnya. Terutama para du'afa, fakir, miskin, aitam, yatim, orang yang terzolimi. Ini akhlak dari para rasul diabadikan dalam Al-Quran. Dengan kemampuan berempati dan simpati kepada pihak-pihak yang memang kurang beruntung, bukan malah menyakitinya. Dengan statement-statement yang memancing amarah. Sudah tahu lagi susah, joget-joget ya Pak. Ini kan nggak punya perasaan. Ini akhlak Rasulullah ini. Dalilnya Quran. Kalau memang merasa seorang Muslim. Jadi secara kejiwaan, empati berarti kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Empati dengan menunjukkan simpati, yaitu dukungan baik moral maupun material untuk mengurangi derita yang dialami, apa, kesulitan, kesusahan. Ya minimal gitu, itu minimal nggak usah ngomong lah, diem. Gitu. Yang berikutnya yang kedua, harisun alaikum. Amat sangat berkeinginan agar orang lain aman, sentosa dan sejahtera.
dalam bahasa kitanya sense of achievement, ya, yaitu semangat yang menggebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran. Karena tugas pemimpin antara lain memang ya menumbuhkan harapan ya dan membuat peta jalan politik menuju cita-cita dan harapan itu. Kalau mereka di dunia politik, yang berkuasa kan urusan politik ini. Terakhir, yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Pengasih dan penyayang bagi orang beriman. Allah Ta'ala adalah Rabb yang maha pengasih lagi penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah yang juga pengasih penyayang, maka rahmatan lil alamin. Orang-orang beriman wajib meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu dengan mencintai dan mengasihi umat manusia. Kasih sayang rahmah adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seorang bisa berbuat baik. Kata Nabi dalam satu riwayat, orang yang tak memiliki kasih sayang tak bisa diharap kebaikan darinya. Nah, ya. Seorang ulama mengatakan, ya, bahwa ketika para pemimpinnya tidak menggunakan 3 akhlak tadi, ya, berarti dia tidak bekerja untuk rakyatnya, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, artinya apa ini semua, Pak? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita. Ya, Allah sudah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah, kita orang beriman jangan sampai kita terjebak kepahaman bahwa untuk kepentingan diri pribadi, lupa dengan orang lain. Ya. Dan akhirnya ya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ya terjadi permasalahan saat-saat ini segera diselesaikan dengan baik. Ya, artinya masing-masing menahan diri. Yang mungkin merasa terzolimi, jangan anarkis, salurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi mungkin yang merasa berkuasa, ada empati dan simpatilah kepada masyarakat yang saat ini memang sedang sulit, Pak. Contoh tempat tinggal saya itu di Pemoyanan, Pak. Itu. Baru sekarang alhamdulillah 2 atau 3 hari yang lalu itu dibuka jalan roda 2, Pak. Ya, karena longsor, Pak, ya. Sebelum underpass kalau arah Bogor itu, Pak. Nah, itu juga, Pak, masalah dampaknya banyak, Pak. Pedagang mengeluh. Sopir angkot yang awalnya 3 jalur jadi 1 jalur, Pak. Itu ribut, Pak, itu. Pelajar ngeluh, Pak, karena harus mutar ke BNR. Ya. Nah, ini semua sebetulnya kan ya ada langkah-langkah taktis sebetulnya yang dilakukan untuk bisa itu. Saya bilang kalau seorang pejabat, rakyat itu sebenarnya nggak ingin muluk-muluk. Satu apa? Perutnya kenyang. Saya bilang. Kedua apa? Dia sehat. Ketiga, pendidikan. Apa? 4, aman. Ini, Pak, saya bilang. Anda bisa perjuangkan ini, insya Allah rakyat tidak akan neko-neko, saya bilang. Jangan Anda malah menyakiti perasaan mereka. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya kita berdoa pada Allah, jangan sampai peristiwa ini jadi berlarut, ya, merusak seperti itu. Kita sangat empatik pada musibah yang dialami, Pak, betul. Itu menyakitkan. Apalagi masih muda lagi, 21 tahun yang wafat itu, Pak, ya. Saya merasakan kesedihan itu. Namun tentunya kita juga harus melihat, ya, jangan sampai ini ada orang-orang tanda petik yang memanfaatkan situasi, Pak. Rakyat kita harus cerdas, jangan diprovokasi, Pak. Betul, ini keadilan harus ditegakkan, salurkan sesuai dengan apa yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu. Sekali lagi mohon maaf bila ada kehilapan dari yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, termasuk kesalahan orang tua kita, para pemimpin kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bersama doa qatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.